Halo teman-teman, kembali lagi di channel kakak itu Fisikadin. Nah, sekarang kakak akan bahas materi tentang fluida dinamis. Kita langsung saja. Oke, di fluida dinamis akan ada 5 pembahasan yang akan dibahas. Kita langsung ke pembahasan pertama, yaitu karakteristik fluida ideal. Nah, fluida yang dibahas di fluida dinamis kita anggap sebagai fluida ideal. Sehingga kita harus tahu nih karakteristik fluida ideal itu seperti apa sih? Nah, yang pertama, dia itu tidak termampatkan atau incompressible. Yaitu ketika diberi tekanan, dia itu tidak akan merubah volume ataupun massa jenisnya. Oke, yang kedua, dia punya juga karakteristik bahwa alirannya itu harus laminar, di mana aliran laminar itu adalah aliran yang sejajar atau tidak berputar dan halus. Jadi penggambarannya seperti ini. Nah, dia itu tenang ya alirannya. Yang ketiga, aliran tidak kental atau non-viskos. Yaitu tidak ada gaya gesek saat fluida mengalir. Jadi kita anggapnya karena tadi ideal, sehingga kita abaikan gaya gesek yang terjadi pada fluidanya saat mengalir ya. Yang keempat, tunak atau steady, di mana kecepatan alirannya itu selalu konstan terhadap waktu. Jadi dia kecepatannya konstan sehingga tidak ada percepatan di dalamnya. Oke, lanjut kita ke pembahasan yang kedua, yaitu debit. Nah, debit itu apa sih? Nah, debit adalah laju volume fluida yang mengalir pada suatu penampang atau volume aliran per waktu, atau bisa juga kita sebut sebagai laju alir ya. Laju aliran. Nah, laju aliran. Nah, di sini persamaannya itu Q sama dengan A kali kecepatan, atau ada juga persamaan sebagai Q sama dengan V besar dibagi T. Nah, ini adalah debit. Satuannya itu adalah meter pangkat 3 per second. Oke. Ini adalah luas penampang. Luas penampang. Satuannya meter kuadrat. Jadi kalau dalam senti kita harus rubah dulu, dan ini adalah kecepatan alirannya atau lajunya. Satuannya meter per second. Oke, hati-hati ketukar ketika kita menggunakan V besar, yaitu volume, artinya dia dibagi dengan waktu ya. Jadi jangan ketukar dengan V kecil, yaitu kecepatan. Ini volume meter pangkat 3, ini waktu. Satuannya second. Lanjut, kakak di sini ada contoh soal dari SIMAK UI 2018. Nah, kalian bisa baca sendiri soalnya. Jadi kita akan bahas, kakak langsung bahas. Volume bak tersebut, jadi di sini ada bak kecil, dia punya volume 20 desimeter pangkat 3. Lalu dia itu baknya itu ada kerannya ya. Ada keran airnya, terus keran airnya dibuka nih. Terus dia mengisi si bak tersebut. Nah, dia itu punya kecepatan, yaitu kecepatan alir si aliran airnya itu 10 meter per second. Dan setelah 10 second atau detik, dia itu akan terisi penuh. Kira-kira berapa jari-jari si keran itu? Nah, persamaan yang kita pakai adalah kita bisa menggabungkan dua persamaan ini, persamaan pertama dan persamaan kedua, sehingga kakak tulis sebagai ini. V per T sama dengan A kali V. Nah, kita tinggal masukkan saja besaran-besaran yang sudah diketahui volumenya. Nah, hati-hati di sini dia ada desimeter pangkat 3, sehingga kita harus konversi dulu ke meter pangkat 3, sehingga nilainya jadi 20 kali 10 minus 3 meter pangkat 3. Oke, waktunya sudah ada 10 detik. A-nya, nah hati-hati di sini. A yang kita cari bukan nilai si luasnya, tapi jari-jari, sehingga nilai A itu bisa kita ganti, kita buka dengan persamaan lingkaran VR kuadrat. Oke, ini V-nya udah ada 10 meter per second.
Nah, sehingga kita perhitungkan sehingga dapat nilai R itu adalah 0,8 cm, yaitu jari-jarinya 0,8 cm. Oke, kita ke pembahasan yang selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yang ketiga itu kontinuitas, di mana kontinuitas itu menjelaskan tentang debit fluida yang selalu konstan di setiap titiknya. Jadi laju aliran di setiap titiknya itu selalu konstan. Nah, kakak gambarkan seperti ini. Jadi di sini ada sebuah pipa yang ada fluida mengalir. Dia punya luas penampang yang pertama dan dia juga mempunyai kecepatan yang pertama. Ketika dia memasuki luas penampang yang kedua, artinya dia lebih kecil, sehingga kecepatannya pun berubah menjadi kecepatan kedua. Nah, ini entah akan menjadi lebih pelan atau lebih cepat ya. Nah, sehingga persamaan si kontinuitas itu, kan tadi Q-nya debitnya harus konstan, sehingga kita punya persamaan A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2 gitu. Ingat, A-nya itu sebagai luas, dan V-nya itu sebagai kecepatan atau laju. Oke, hati-hati nih, ada not. Terkadang yang diketahui di soal itu bukan nilai si A-nya, tapi jari-jari atau diameter. Maka persamaannya jadi akan seperti ini. Jadi ntar kalau misalkan di soal nggak diketahui A, nah jadinya ketika berhubungan dengan R, jari-jari persamaannya akan seperti ini. Hati-hati jangan lupa dikuadratkan ya. Ini kan berasal dari si A itu sama dengan tadi VR kuadrat. Pi-nya itu saling dicoret di sebelah kiri dan kanan, akhirnya dapatlah persamaan seperti ini. Nah, ataupun ketika diameter juga sama saja, hati-hati jangan lupa dikuadratkan. Oke? Oke, lanjut. Nah, di sini ada contoh soalnya, yaitu tentang kontinuitas. Ada air mengalir dari pipa P ke pipa Q. Oke, dia ada mengalir nih air, lalu dia ke pipa R. Perbandingan luas penampang PR, jadi dia punya perbandingan luas penampangnya di sini 10 banding 6. Jika laju di pipa P adalah 3 V, maka laju alir di pipa R adalah, oke, kita bahas. Jadi yang diketahui dulu, kita punya perbandingan luas penampang. Kalau perbandingan boleh ditulis di per begini. AP per AR 10 per 6. Oke, di sini kecepatan si P diketahui sebesar 3 V. Oke, lalu yang ditanyakan itu adalah lajunya di R. Betul. Oke, kita bisa jawab dengan persamaan asas kontinuitas, yaitu QP sama dengan QR. Kenapa kita nggak ngebandinginnya sama P sama Q, Kak? Gitu kan. Nah, karena kita kan yang ditanyanya itu ada di CR, berarti kita harus ada CR-nya nih, komponen R-nya. Kenapa nggak sama CQ? Karena kita yang diketahuinya itu kita adanya si P ya. Jadi kita bandinginnya sama si P. Oke. Tapi ini juga dia berlaku sebenarnya dengan QQ kan. Cuman besaran di Q itu belum ada. Oke, kita urai saja persamaannya. Kita masukkan sehingga luas penampang di titik P, ini kan kita punya perbandingannya. Kalau misalkan kakak sederhanakan, ini kan jadi 5 per 3 ya. Nah, kita tinggal jadinya AP itu sama dengan 5 per 3 AR. Makanya di sini 5 per 3 AR. Kecepatan P-nya ada 3 V, AR-nya AR saja, ntar kita bisa coret nih, ruas kiri dan ruas kanan. Oke, sehingga kita ini coret juga 3-nya, kita di sebelah kiri sisa 5 V. Oke, sehingga kecepatan di
R, laju air di pipa R adalah 5V. Oke. Nah, kita udah bahas nih tadi yaitu karakteristik fluida ideal, debit, dan asas kontinuitas. Nah, di video ini kita bahas terlebih dahulu 3 subbab tersebut. Selanjutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa like and subscribe. Terima kasih. Dadah.